ini ada Bro Acen dan satu ya Acen, saya panggilnya Bro Acen. Dan mungkin gue yakin teman-teman bisa dapat inspirasi mengenai gimana cara memulai bisnis. Karena gue baru ngelihat blog juga, menarik banget lihat tulisan-tulisannya. Dan itu thank you. Mengenai dari awal lo tuh mengalami sebuah perjalanan, bukan hanya perjalanan bisnis, tapi perjalanan personal lo sendiri ya, menemukan kira-kira gue harusnya bisnis apa dan lain-lain gitu. Nah tapi sebelum kita lanjut, mungkin lo bisa share dulu ke teman-teman sebetulnya Acen itu siapa sih, terus background-nya apa dan bisnisnya apa supaya teman-teman bisa. Silakan bro. Oke, thank you. Nama gue Acen. Jadi gue sampai tahun 2020 kemarin masih full time pegawai kantoran. Terus gue juga blogger dan traveler. Jadi sebelumnya emang lebih into ke dunia traveling sama ngantor aja. Cuman waktu pandemi di 2019 ya, itu kan semuanya kenal ya, terutama di orang-orang yang suka traveling gitu ya. Saya juga waktu awal punya usaha traveling gitu. Cuman karena pandemi, jadi semuanya berantakan gitu. Nah, semenjak kantor di tahun 2020 itu, lama-lama saya ngerasa kayak, kayaknya saya nggak cocok nih jadi pegawai kantor, karena udah 8 tahun ngantor, dan rasanya tuh kurang punya achievement perasaannya gitu, kayak pengen bikin sesuatu, tapi bikin apa ya, kebiasaan orang-orang kalau mau punya bisnis tuh selalu kayak bikin apa, mulai dari mana, modalnya ada atau enggak gitu. Terus akhirnya saya memutuskan resign karena cobalah dimentokin dulu aja gitu, siapa tahu kalau dimentokin jadinya lebih ngerasa punya dorongan untuk ini gue harus hidup gimana pun caranya gitu sih. Oke, jadi ternyata awalnya lu udah sempat punya open trip ya kalau nggak salah ya, kayak ada project kalau ada orang mau open trip, karena terutama hobi lu ternyata juga selain kucing adalah mendaki ya. Iya, sebenarnya kucing tuh baru sih sebenarnya. Oh gitu. Iya, kucing tuh baru 2019 saya baru punya kucing sebenarnya. Waktu itu juga gara-gara pandemi itu. Sebelum pandemi cuman kayak di 2019 kan saya sempat saya kerja tuh sampai 2018 terus resign. 2019 itu berarti kayak gap year lah, 1 tahun banget itu saya nggak ngantor, ngabis-ngabisin uang lah buat traveling doang sama bikin trip perjalanan gitu, open trip. Terus habis itu saya punya kucing. Nah dari situ baru lebih ngulik tentang kucing lah, karena biasa kalau orang punya kucing pertama kali kan suka gatel ya, pengennya kucingnya lebih gendut, lebih cakep, lebih apa gitu. Gitu. Jadi diawali dari itu sendiri, jadi hobi kucing, terus lu jadi coba untuk cari tahu nih gue kalau kucing tuh ada apa aja sih alat-alatnya. Betul. Iya. Jadi bapak kucing kalau istilahnya. Iya benar. Jadi bapak kucing. Mendaki gunung, jadi server, jadi bapak kucing ternyata. Iya. Udah sampai tahu jadi server ya. Itu unik banget. Karena kemarin gue ngeliatnya dari sebuah artikel yang kita sharing juga di Sekolah Pebisnis, terus pada banyak yang apa sih sebenarnya rumput gandum, terus kayak gimana sih bentuknya, terus nggak sih kalau misalnya mulai bisnis seperti yang lo jalani juga. Tapi yang paling penting adalah gue penasaran deh, gimana caranya lo bisa tahu kayak mayoriti dari kita kan kalau masuk ke dunia kayak animal atau binatang peliharaan itu kan pet shop gitu, berpikirnya general. Bisa nemuin nih kayaknya ini yang akan gue jalanin nih gitu. Itu prosesnya gimana sih? Itu panjang sih sebenarnya. Jadi sewaktu saya pertama kali resign itu saya tuh sempat telepon teman saya yang emang udah punya pet shop gitu. Kayak saya bilang, ini gue mau resign nih, terus kayaknya kayaknya pengen jadi reseller barang-barang kucing deh gitu kan. Karena waktu itu saya ingat banget, saya tuh lagi nyapu bersihin pupuk kucing saya lah gitu. Nah terus saya ngebatin gitu, kok enak banget jadi kucing, dibersihin pupuknya, makan dikasih makan gitu, majikan banget lah gitu kan. Tapi semenjak itu saya jadi kepikiran, loh kenapa nggak sekalian saya coba jadi jualan barang-barang buat majikan-majikan saya ini gitu kan. Nah terus saya telepon teman saya yang di pet shop, dia punya pet shop, terus gitu saya telepon minta jadi resellernya, dia ngajakin berpartner, cuman 2-3 bulan lah saya ibaratnya kayak magang sama dia, terus kayaknya visinya nggak sejalan, akhirnya saya keluar. Nah, tapi semenjak magang sama dia lah ceritanya itu saya ketemu nih, ternyata barang-barang di pet shop itu
menurut saya gitu ya, menurut saya itu nggak terlalu profitable gitu loh. Jadi apalagi kalau misalnya barangnya adalah barang-barang yang kita resell ya, kayak misalnya makanan kucing yang mahal gitu kan. Kalau makan kucing itu misalnya kayak 2-3 kilo, harganya bisa ratusan ribu, tapi kalau kita jual itu mungkin nggak terlalu marginnya nggak terlalu gede lah gitu. Nah dari situ saya kepikiran untuk gimana cara saya punya produk sendiri soal kekucingan, tapi yang marginnya bisa saya tentuin sendiri gitu loh. Nah dari situ saya ketemu, saya cari barang gitu, apa kira-kira gitu. Nah tiba-tiba saya ingat waktu 2019 itu kucing saya pernah muntah-muntah. Nah saya nyari itu rumput gandum. Saya baru tahu dari Google gitu kan, baca-baca, oh rumput gandum ternyata kayak gini, bikin kucing itu bebas dari hairball. Karena kan biasanya kalau kucing itu kan suka jilat-jilat badannya ya. Nah bulu ini yang ketelan terus jadilah hairball. Nah hairball ini menyebab bulu-bulu yang di dalam badan kucing ini menyebabkan dia itu nggak nafsu makan, muntah-muntah tapi nggak keluar apapun gitu. Nah dari situ saya coba untuk beli si rumput gandum waktu itu, tapi udah jadilah tanamannya gitu. Nah di 2019 itu ternyata saya kira waktu itu belum terlalu banyak yang jualan. Setelah saya memutuskan untuk gue mau coba rumput gandum deh jual gitu, dan saya nyari supplier biji gandum itu juga ternyata nggak terlalu banyak ya gitu kan. Terus harganya juga waktu itu saya pikir, oh lumayan lah saya coba sekilo dulu aja. Total waktu itu saya habis 50.000 pertama kali pembelian rumput gandum gitu. Saya coba mix buat bikin tanaman jadinya, saya coba bikin paketan-paketannya gitu, ala-ala aja lah gitu, coba-coba gitu. Terus ya udah saya lempar ke pasar. Nyoba nanamnya juga ya? Nyoba. Itu. Ya, soalnya ya soalnya kalau saya pikir sih gini, kalau gue sebagai pedagang, gue nggak ngerti barang gue sendiri, gimana gue bisa jualan gitu loh. Berarti seperti itu kan gitu, kayak saya harus tahu gimana cara nanamnya, kapan lama tumbuhnya, terus kapan matinya gitu kan, terus media tanam apa yang cocok gitu, terus biji gandumnya ini harus disimpan seperti apa. Itu saya testing tuh sekitar 1 bulan lah gitu, buat mempelajari rumput gandum benar-benar supaya bisa saya lepas di pasaran gitu. Nah begitu saya lepas ternyata lumayan rame gitu sampai segini gitu. Iya. Tapi kalau boleh tahu di awal tuh kayak udah ada ketemu kucing, kalau nggak salah si orange ya, kucing orange yang lu sebut dengan Subas itu ya, kucing nakal itu ya. Iya. Nah itu kucing itu akhirnya kan dan lu punya kucing dan lu nyari tahu berbagai ibaratnya equipment di sekitar kucing itu, lu udah sempat nyobain belum si rumput gandum ini lu kasih ke salah satu kucing lu dan lain-lain sebelum terpikirkan kayak lu harus buat ini. Oh iya, yang saya bilang itu tadi 2019 kan salah satu kucing salah satu kucing saya itu namanya Tino yang putih itu, dia tuh ini kayak mau muntah-muntah tapi nggak keluar apa-apa. Saya bingung ini kenapa ya gitu. Terus saya pikir ternyata rumput gandum solusinya. Pas saya cobain emang dia doyan gitu, dan begitu doyan pencernaannya lebih bagus gitu. Tapi waktu itu saya pikir sih cuma sekali aja ya, nggak sering-sering lah gitu. Karena saya masih kantor waktu itu, jadi kayak nggak terlalu fokus lah gitu. Nah pas waktu keluar dari dari pet shop itulah saya mikir, ini kayaknya bisa jadi produk saya yang bisa jadi andalan gitu, karena harganya nggak terlalu mahal, terus dijual di pasaran juga kayaknya orang masih mau nerima gitu kan, dan ternyata works gitu. Wah. Dan lo punya beberapa kucing ternyata ya, si Tino, si Mario ya, sama si Tino. Saya ada 5. Ya. Sekarang 5. Jadi tadinya cuma 1 terus jadi 5. Cuma yang menarik, gue melihat waktu lu punya 3 kucing ini, posisi lu itu lagi brainstorming, gue harus bikin bisnis apa ya? Sedangkan lu harus menghidupi 3 anak lu ini, berarti kan? Oh iya, bener. Jadi waktu itu tuh bener-bener kayak gak ngerti mau bisnis apa lah gitu, karena aku pikir beli makanan kucing yang saya bilang tadi itu kayak ini harganya udah mahal, kalau gue jual lebih mahal, paling marginnya berapa sih gitu kan? Jadinya mundur lagi nih gitu loh, nggak jadi jualan gitu kan? Begitu udah masuk, gue pikir ya udahlah cobain aja, nothing tulus juga karena udah resign, udah nggak punya pekerjaan ya, kalau nggak ngerjain ini ya udah ntar nggak bisa dapet income gitu, jadi cobain aja, nekat lah istilahnya. Tapi nekat lu itu bisa sampai titik di mana lu suatu hari memutuskan kayak gue sempat baca kan lu hobi untuk jalan-jalan kan, dan waktu lu jalan kadang-kadang lu nabung, terus habis itu lu jalan-jalan, lu coba untuk resign karena lu pengen refreshing juga gitu. Nah terus akhirnya lu pindah kerja gitu kan, artinya
kadang-kadang gue juga melihat teman-teman kita yang ada di sini pengen sih buat bisnis, tapi kadang-kadang bingung mau buat apa. Kedua, mungkin dia udah resign, tapi begitu resign, gue kerja lagi ya gitu, kerja lagi mungkin di pekerjaan yang lain atau di tempat lain yang mungkin mereka ngerasa teman-teman gue di sini lebih enak nih, atau bos gue di sini lebih enak, atau tempat kerja gue lebih enak di situ gitu kan. Tapi lo bisa sampai di mana ada nih kayak enough is enough nih gitu ibaratnya ya. Kayak sekarang gue betul itu gimana sih sampai lu pada kesadaran seperti itu gitu waktu itu? Oh gitu, oke. Momennya ya, sebenarnya sih di 2019-2020 itu kan sebenarnya semuanya berat ya buat semua orang ya, karena pandemi itu kan. Nah, dari dulu tuh sebenarnya saya pengen banget punya bisnis lah, jadi entrepreneur gitu. Cuman ya yang tadi dibilang takut, nggak punya apa namanya, nggak punya modal, sama yang paling penting ini zona nyaman gitu. Jadi namanya orang kantoran, saya mau malas bekerja seperti apapun, saya dapat gaji tiap bulan gitu. Nah, tapi kalau orang ngerjain bisnis sendiri kan, kalau saya malas ya nggak dapat uang gitu. Atau kalau misalnya dapat uang ya seadanya gitu kalau malas. Nah, terakhir tuh di 2019 di kantor lama itu saya punya tim yang keren, punya bos yang keren gitu ya. Saya pikir saya growing banget di sana gitu. Ternyata saya tuh ngerasa ada yang kurang aja gitu. Jadi kayak mikirnya ini kayaknya gue udah nggak bisa lagi nih gitu. Gue harus resign, harus bikin bisnis atau harus ngerjain sesuatu. Tapi gue nggak mau ngantor lagi. Jadi emang dari awal tuh udah kepikirannya gue udah nggak mau ngantor. Gue mentokin diri gue di sini gitu. Nah, karena udah ada pemikiran mentokin diri itu, disitulah saya mikirnya kayak ya udah ayo kita kerjain apapun. Awalnya masih kerjain apapun, yang penting menghasilkan uang gitu. Saya dulu juga punya bisnis digital marketing juga gitu. Cuman it doesn't work karena karena banyak saing lah gitu, terus harganya juga ya marginnya kurang gitu. Ibaratnya saya pikir saya kurang into di situ. Iya. Nah, terus ya dari situ saya pikirnya ya udah begitu ngerjain bisnis saya ketemu si kucing ini, ya udah saya fokus di situ gitu. Memang waktu awal-awal berat banget, bener seperti bayangan saya gitu. Kalau misalnya dari pertama itu saya terjun, saya kayak 1/4 atau 1/3 gaji gitu bulan pertama. Itu harus survive sama gitu. Iya. Tapi emang modal saya kecil, cuman dari situ saya cuma dapat penghasilan 1/3 gaji. Ya sedih gitu, tapi ya dijalanin aja. Dan bahkan lu sempat untuk kepikiran kayaknya gue harus jadi agent ini gitu ya. Betul. Iya, tapi gue juga mau bilang ke teman-teman bahwa gak salah teman-teman untuk kayak gue jadi coba ambil project freelance lagi lah 1 atau 2, atau gue coba jadi agent ini jadi agent ini. Yang penting kita udah kepikiran bahwa kita mau bisnis nih arahnya udah jelas mau kemana. Dan satu saat gue baca juga di teman-teman bahwa kayaknya banyak teman-teman sebenarnya yang bukannya nggak tahu cara jadi pebisnis, mungkin mereka udah kepikiran dan mungkin tahu caranya, kayak gue udah belajar digital marketing nih, belajar copywriting, belajar marketingnya, belum nemu aja kayak lo waktu itu, gue belum nemu nih pengennya apa ya gitu ya, kayak lo bilang kan sempat jual baju tapi udah banyak yang jual, kayak jual minuman tapi nggak pakai masak, kayak jual masakannya, nggak bisa terus juga, iya tapi gimana ya gitu, lo pengen jualan open trip tapi pandemi gitu kan, jadi lo sempat ada di fase ya, gue udah pengen banget nih, tapi nggak ketemu apa ya sebenarnya bisa gue lakukan ya. Nah itu pasti kalau ketemu, apalagi sampai booming, itu udah kayak apa ya, kayak rasa peluangnya itu kerasa banget berarti sekarang ya. Akhirnya gue ketemu juga nih dengan Tapi sebenarnya makin kesini tuh makin apa ya, kalau menurut saya sih malah justru challenge-nya makin gede gitu. Karena kan kalau karena kan kalau misalnya untuk bikin sesuatu yang booming kayak gini, terus udah gitu harus bikin itu stay seperti ini atau lebih gede lagi, itu kan lebih challenging ya ketimbang bikin dari awal lah gitu. Kalau bikin dari awal kan ibaratnya kita tahu stage-nya, kayak misalnya cara bikin produk seperti apa, terus memasarkannya gimana, pakai channelnya apa aja gitu kan. Nah begitu udah ternyata sampai di titik kayak ibaratnya cukup lumayan dilihat lah sama orang gitu ya, itu mempertahankannya atau ngegedenya lagi tuh kayak menurut saya sih lebih challenging aja gitu. Gitu. Apalagi sekarang di luar sana ternyata memang bisnis pet shop ini di pandemi ini juga makin booming, makin banyak juga ya pet shop yang buka cabang, pet shop yang jadi buka mitra-mitra gitu sekarang. Karena memang karena saya kayak tadi mungkin
jadi ada peliharaan, jadi ada temannya gitu. Yang jauh pakai ada peliharaan juga gitu. Itu kayaknya makanya itu malah kenaikan juga nggak sih di pandemi ini, kayak merasa banget nih bahwa trennya juga ikut naik juga atau gimana? Kayaknya saya mikirin itu juga sih. Soalnya gini, ya mungkin buat saya pandemi juga bisa ibaratnya kayak blessing in disguise gitulah ya, kayak apa ya, mungkin buat orang lain pandemi itu bikin banyak hal lebih susah gitu. Saya memang mengalami kesusahan itu juga, cuman dengan saya milih masuk terjun ke hobi gitu ya, binatang gitu ya, itu tuh benar kata Mas Yosef tadi, kalau misalnya orang-orang tuh benar-benar di rumah doang, terus mereka melakukan semua kegiatan di rumah, salah satunya adalah main tanaman atau main binatang gitu. Nah, waktu itu saya juga sempat kepikiran gimana caranya saya bisa mengkombinasikan tanaman dan binatang, karena mereka emang lagi dikerjain sama orang-orang di rumah lah gitu. Nah, karena saya punya kucing, saya mikir apa juga ya yang kira-kira nyambungin tanaman dan kucing gitu. Oh, ternyata ya rumput gandum ini salah satunya gitu. Jadi ya saya masuk dari situ juga gitu. Itu unik ya. Gue baru kepikiran kalau tadi kan gandum kucing, ternyata lo berusaha mengombinasikan tanamannya yang lagi tren juga dengan si kucingnya ya. Oh iya. Karena saya kebetulan dulu sosial media, saya kerjanya di sosial media marketing juga. Nah, terus saya kan udah terbiasa ngelihat udah terbiasa ngeliat hype lah atau tren apa yang terjadi di sosial media gitu kan. Nah, kebetulan waktu saya masuk bisnis itu emang lagi ngehits banget kan tanaman sama apapun yang hobi gitu, tanaman, sepeda, kucing, terus ya banyak hal yang hobinya jadi gede lah gitu dari rumah gitu. Jadi saya pikir, saya punya kucing, saya ngerti banget kucing, tapi saya kurang tahu tanaman nih, cuman gimana ya saya bisa kombinasi tanaman dan kucing gitu. Nah, dari situ saya juga mikir cari produk pertama saya ini urusannya sama mereka nih, tanaman dan kucing gitu. Saya naik sepeda juga, saya pesepeda juga, cuman saya nggak terlalu into sepeda lah gitu. Jadi kayak kalau ngomong juga agak kurang oke lah ya gitu. Tapi jadi saya pikirnya kayak yang keseharian saya aja apa sih gitu loh. Nah, dari situ ternyata jalan gitu. Kayak ibaratnya gue dulu pernah sebelum bisnis kerja di otomotif, tapi kalau diajak ngomong mobil tuh ya nggak gimana banget gitu, itu banget sampai kayaknya minyak keren nih, atau di belakangnya atau mesinnya keren nih gitu, kasih gitu nyoba gitu. Tapi ternyata ada di kucing malah passion. Iya, passionnya di kucing ternyata. Kucing sama jalan-jalan. Cuman sekarang kalau saya pikir disuruh jalan-jalan, kayak sebelum mau. Iya, seperti itu ya. Terus itu ternyata dari situ lo menemukan skill lo yang si sosial media ini bagus banget, dan ini kayaknya buat teman-teman juga. Kadang-kadang kita belajar skill-skill yang bukan hanya berguna buat kita kerja aja ya, bukan buat berguna buat kita kerja. Baru udah tahu nanti mau jadi pebisnis, skill apa sih yang harus kita miliki sekarang gitu. Ternyata gue baru tahu lo jadi sosial media. Iya betul. Saya sih mikirnya juga gitu sih Mas. Saya mikir gini, kalau saya pernah kepikiran kalau misalnya saya mulai bisnis di tahun 2017 atau 2018 atau mungkin lebih early gitu ya, mungkin nggak akan seperti sekarang ini gitu. Kenapa? Karena waktu itu mungkin ilmu saya masih belum matang gitu, bisa dibilang. Nah, jadi apapun yang saya kerja, apa? Lulusannya desain. Oh bukan, saya lulusan sastra. Oh, sama kayak gue berarti. Kalau gue sama malah. Iya, saya sastra Rusia waktu itu. Iya. Terus ya jadi saya pikir waktu itu kayak kalau misalnya saya resign saya ngerjain bisnis dari awal 2017-2015 mungkin akan saya di sini karena saya belum ketemu belum punya ilmu yang dalam yang bisa saya pikir mendukung saya jadi seperti sekarang ini gitu. Jadi saya pikir dari apa yang udah kita kerjain dari awal waktu pertama kali ngantor gitu, atau apa yang pernah kita punya kita kerjain itu tuh sebenarnya mendukung apa yang mau kita kerjain nantinya gitu loh. Nah, dulu waktu saya pertama kali kerja di medsos, jadi sosial media gitu, itu saya benar-benar biasanya saya nggak terlalu suka gitu kerja di sosial media marketing gitu. Tapi begitu punya bisnis sendiri, loh ini jadi seru gitu. Karena ngulik barang sendiri juga kan gitu. Jadi kayak gini toh ternyata ilmu-ilmu yang saya diajarin dulu waktu ngantor, ternyata bisa kepake jadinya seperti ini gitu, bisa funneling, bisa macem-macem gitu kan. Nah dari situ aku pikir ya saya gratitude juga sih udah pernah ngantor dulunya. Jadi ketika terjun di bisnis nggak buta lah, bisa dibilang seperti itu. Dan ternyata dari awal lu langsung berani untuk buat merek sendiri. Padahal gue ngeliat
kok bisa nggak takut ya, sedangkan di pet shop ini kan banyak banget yang udah besar pet shopnya dan lain-lain. Tapi lu bisa masuk ke industri itu dan bisa berhasil, sempat lu persiapan buat launching lu itu lu desain logonya sendiri, desain semuanya sendiri gitu. Dan itu kayaknya buat yang simpel juga ya, tapi mungkin apalagi itu orangnya sendiri ya, bener-bener. Iya betul. Iya, saya emang dari awal kan kalau kebiasaan di sosial media kan kita kan mengonsepkan sesuatu ya biasanya kayak kita mau bikin konten apa nih gitu kan buat minggu depan atau buat 1 bulan ke depan gitu. Nah, waktu saya bikin kekucingan pertama kali itu, saya yang pertama kali lakuin itu benar-benar kayak cari nama apa nih gitu. Jadi benar-benar kayak cari nama buat brand saya apa. Soalnya saya mikirnya gini, oke, kalau gue jualan makanan kucing udah banyak di luaran sana. Berarti kalau misalnya gue ibaratnya pengen ngalahin makanan-makanan kucing, gue harus punya brand dulu nih apa kira-kira. Nah, karena makan kucing bikinnya mahal ya gitu, jadi dan harus pabrikan gitu. Jadi saya pikir, oke, barang yang paling murah ini gue bisa kasih nama apa, biar di mata masyarakat gimana, biar kedengarannya apa, catchy juga. Nah, saya nyari nama dari situ. Terus udah gitu, pakai logo juga karena mikirnya gini, pengennya orang tuh membeli barang saya itu ada pride-nya gitu loh, kayak gue habis beli barang kekucingan gitu, atau bisa di-share ke teman-teman. Jadi berarti kayak apa ya, kayak silent salesman lah kalau nggak salah ya. Jadi kayak barang saya tuh kayak, oh ini loh gue habis beli kekucingan gitu. Iya, terus diomongin sama orang lain juga gitu. Ya sebenarnya emang semuanya dari awal saya udah pikirin gitu, tinggal jalanin aja sih gitu, karena kan emang kalau sebagus-bagusnya ide, kalau misalnya nggak dijalanin ya cuma jadi ide kan gitu sih. Tapi lu sempat testing nggak, misalnya kadang-kadang kan kita ada yang gue coba idenya banyak, ada hal A, B dan C, terus gue nyoba yang ini ternyata nggak berhasil gitu, nyoba yang lain lagi gitu. Jadi sebelum kucingan ini sempat nggak lu punya ide dengan, kan strateginya sama nih buat brandnya, buat logonya, udah lu semuanya udah mengerti gimana caranya untuk packaging kucingnya gitu. Nah tapi lu mengalami kayak misalnya, ternyata kalau yang ini gue paksain, kirain gue di market itu profitnya bakal gede, tapi nggak cocok ya di budaya. Kucing ini malah lebih cocok gitu. Betul. Ada. Jadi dulu saya itu kan blogger ya dulunya. Saya punya blog namanya jalanpendaki.com. Nah, si jalanpendaki.com ini itu saya udah eksis dari 2012. Dulu sempat ngehits juga karena udah 2012. Iya. Dulu sempat ngehits juga jadi ranking 1 Google ngebahas gunung apa gitu ya. Nah, dari situ saya juga lumayan kenceng tuh si blognya nih. Terus dari situ, tapi saya nggak punya basic thinking yang sistematis kayak sekarang gitu. Waktu itu kan masih anak muda lah, masih sukanya main-main doang, jalan-jalan gitu. Nah, terus saya waktu itu mikirnya, oke, kalau gue bikin e-commerce, bikin website sendiri ini ya, yang jualan peralatan naik gunung pasti laku nih, karena Jalan Pendaki hits banget gitu. Waktu itu saya pikirnya. 3 tahun saya cuma ngeluarin duit doang buat bayar website dan e-commerce, gak ada laku 1 barang pun. Oke, wow. 1 pun nggak laku. Iya, udah pernah seperti itu. Jadi saya pikir kayak, wah, ternyata meskipun ini hobi saya, meskipun ini passion saya, nggak jalan gitu. Saya nggak tahu kenapa, apakah barangnya terlalu mahal, apakah karena saya kurang into, atau saya kurang dapat soulnya gitu lah buat ngejualin ini barang-barang gitu. Tapi saya pikir sih dengan banyaknya traffic yang datang ke blog saya, harusnya lo bisa beli barang-barang di gue dong sekalian gitu kan istilahnya. Ternyata nggak semudah itu gitu. Gitu. Iya. Jadi emang kita ada yang ternyata tuh bermula juga dari seorang yang kalau dulu blogger, sekarang jadi general, jadi creator gitu ya. Jadi kalau tahu ya kan, karena channelnya belum ada yang lain. Iya, betul. Gue malah dulu ngeblog seputar sistem bisnis dan lain-lain gitu, sistem desain dan lain-lain. Tapi gue nggak beruntung lo, akhirnya bisa sampai jadi hit juga blognya. Itu kalau blog lo malah udah sempat masuk ke search engine Google ya, dan udah sampai keren. Nah, tapi ada proses yang mesti dijalani. Kalau kita udah dapat trafficnya, gimana cara convert trafficnya ini jadi pembeli ya? Dan itu akhirnya lo di tempat yang sekarang ini di Kucing ini. Nah itu apa yang berbeda? Sebenarnya gini, waktu di Kucing ini sih saya sebenarnya malah justru masuk ke website itu terlambat gitu. Jadi saya kan waktu itu saya modalnya memang cuma 50.000 untuk benih. Terus habis itu saya sebenarnya punya uang tuh cuma 5 juta nih untuk modal pertama. Ini 5 juta saya terakhir udah habis lah uang saya gitu.
pokoknya kalau 5 juta ini nggak balik dalam waktu sebulan, ya udah saya nggak bisa bayar kosan, saya nggak bisa bayar tagihan gitu, saya udah bingung lah pokoknya, ini harus berhasil. Waktu itu saya mikirnya gitu. Nah, dari situ saya mikir channel apa nih kira-kira yang bisa bikin duit saya balik cepat gitu kalau misalnya melalui usaha kayak gini gitu. Nah, website karena saya pernah gagal di e-commerce tadi itu, saya mikirnya oke, kalau gitu kita coba masuk ke e-commerce marketplace. Nah, marketplace yang paling gede kan ada Tokopedia sama Shopee ya. Nah, saya masuk ke Tokopedia karena waktu itu kebetulan saya suka belanjanya dari situ. Dari aplikasi Tokopedia. Nah, dari situ saya udah saya bikin di situ, saya coba pelajarin gitu kan. Terus saya hitung-hitungan semuanya karena dia semua marketplace kan ada kayak semacam apa ya, biaya admin lah ya gitu. Saya hitung-hitungin harganya segala macam, bikin produk. Ya udah saya ibaratnya kayak riding up semua hal yang ada di Tokopedia, seperti ads-nya, seperti apa tools-tools lainnya gitu. Saya cobain semua gitu. Iya, saya cobain semua. Saya pokoknya sisihin budget saya dari 5 juta itu buat modal beli barang, buat ads, terus buat saya juga pertama-tama minta sama teman-teman saya buat beli barang saya gitu, kayak tolong beli deh biar ada rating gitu kan. Iya, pakai review gitu kan. Nanti saya tinggal balikin uangnya gitu atau gimana gitu kan. Nah, ternyata itu works gitu. Jadi e-commerce yang marketplace yang saya jalanin itu jauh lebih baik ketimbang saya punya website gitu loh. Nah, jadi waktu saya masuk ke Tokopedia, ternyata mungkin niche barang saya lumayan oke gitu ya, orang ngeliat gitu. Jadi bulan pertama udah langsung balik modal sebenarnya gitu. Saya jualnya bulan pertama balik modal. Terus habis itu saya baru terjun ke Shopee di bulan kedua karena dari awal saya sudah kalau misalnya di e-commerce ini ternyata berhasil gitu. Oke, kita coba perpanjangin ke Shopee gitu. Lo kan di Tokopedia sama Shopee sekarang dua-duanya ya. Dan luar biasa banget sih teman-teman, reviewnya udah bagus dan terjual pun ternyata ramai di Shopee ya. Semakin ramai juga ya di Shopee. Iya, di Shopee meledak banget sih ternyata. Iya. Dan ini gue lagi berpikir, kadang-kadang banyak dari kita berpikir jangan ke marketplace deh, kan banyak perang harga gitu, orang bilang gitu kan. Tapi kita yang buat brand pun kita bisa menggunakan media ini untuk bangun brand juga. Contohnya adalah kekucingan sendiri kan, dimana sebenarnya kita punya masuk ke marketplace, tapi selama kita memainkannya betul, misalnya kata kunci pencariannya, gue yakin kata kunci lu juga spesifik banget ke orang-orang yang emang nyari produk ini. Jadi kayaknya kompetisinya juga jadi banyak gitu. Nah itu tips-tips apa sih yang lo jalankan, yang lo lakukan di Shopee ataupun di marketplace supaya orang nih persepsinya berubah, bukan berarti kalau di marketplace itu mulainya jadi lebih sulit dan jadi perang harga nih, tapi bahkan lo bisa naik di marketplace. Terus kedua, ternyata lo menggunakan ads juga. Banyak dari kita kan yang jadi pokoknya udah toko gitu ya, udah gue jemput gitu, minta review, tapi nggak dipromoin gitu. Ternyata dua-duanya sejalan ya. Reviewnya dijalanin, itu juga nggak bisa cuma naruh aja ya, tapi kita harus tetap pakai yang namanya marketing budget ya, atau advertising. Oke. Ini suara saya oke nggak, atau ada back? Oke, siap. Enggak, jadi waktu pertama kali diterjun ke marketplace, sebenarnya selain saya dari awal dari riset riset rumput gandum dan produk-produk yang mau saya jual, saya juga riset marketplace dulu. Jadi dari awal saya udah baca-baca dulu nih kira-kira apa nih, ketika saya ibaratnya kan kayak saya seperti jualan di Tanah Abang lah ya gitu. Ya, saya harus sewa berapa harganya, terus trafficnya gimana, cara mendatangkan orang ke pasar ke toko saya gimana. Nah, saya juga belajar si Tokopedia ini gimana sih. Selama ini kan saya jajan, saya nggak pernah jualan. Nah, begitu saya jualan, saya pengen tahu nih, saya harus jadi power merchant nih ternyata supaya orang lebih percaya beli gitu. Nah, power merchant tuh apa? Saya harus bayar 1%. Oke, saya hitung 1%. Nah, ini 1% akan dikurangi dari mana? Apakah dari harga produknya, apakah dari harga apanya gitu kan. Terus udah gitu, saya cek lagi, kalau misalnya gue cuma menjadi power merchant, works atau enggak nih gitu, berhasil atau enggak. Ternyata kayaknya kurang deh, karena ada ads gitu. Dan saya suka baca-baca gitu. Sekarang kalau misalnya lu mau jualan tapi ngandelin organik, lu mati gitu loh. Iya, lu mati gitu kan. Nah, jadi saya mikirnya kayak, ya udahlah gitu, kita kasih sedikit lah budget buat iklan. Waktu itu saya pertama kali ngiklan seminggu cuma habis 25.000 loh.
1 minggu. Jadi saya mikirnya kayak, oh itu ini worth it gitu loh. 25.000 1 minggu ini nggak masalah. Saya rela mengeluarkan 25.000 gitu. Karena nanti returnnya ke saya juga ternyata cukup bagus gitu kan. Nah terus udah gitu untuk menghindari perang harga. Nah saya juga mikirnya gini. Waktu awal-awal saya pertama kali masuk marketplace tuh mikirnya, ada perang harga ini itu gitu kan. Saya bingungnya perang harga itu gimana sih? Kenapa lo bisa perang harga gitu? Apa masalahnya? Kenapa lo bisa masuk perang harga? Oh ternyata karena barang lo ya sama. Dijualnya ngikutin sama kompetitor gitu loh, banyak banget. Kalau saya pertama kali masuk ke rumput gandum, saya ngeliat kalau Mas Yosef lihat rumput gandum ya, atau keyword rumput kucing, rumput gandum di Tokped atau di Shopee, satu-satunya barang yang gambarnya beda cuma punya saya. Lihat deh. Itu semua kayak nyontek gitu loh. Jadi toko 1 A, B, C, D itu sama semua. Ini saya ngasih bocoran sih jadinya. Jadi kayak iya. Jadi kayak sama semua. Saya pikir kayak, loh, ini orang lihat jualan nggak sih gitu kan. Saya pikir gitu kan. Jadi kalau misalnya kenapa lo foto nggak ngambil foto sendiri, sekarang handphone banyak yang bagus gitu loh. Niat aja ambil foto sendiri, dibikin yang ya sebagus mungkin lah atau sebeda mungkin gitu ya. Karena menurut saya ya beda dikit lebih baik lah daripada sedikit lebih baik kan gitu. Nah, ya udah akhirnya cobain aja saya foto. Pakai handphone saya tuh fotonya benar-benar kayak ya udah saya foto kardus. Padahal saya jualnya rumput, tapi saya fotonya kardus. Itu udah jauh banget dari mereka yang jualan rumput. Ternyata mungkin itu eye-catchy kali ya buat mereka gitu. Buat kayak ini kok beda ya gitu. Orang jadi pengen ngeklik, jadi pengen ngeliat, jadi pengen beli gitu loh. Nah, dari situ sih gitu. Nah, terus karena saya beda, jadi saya mikirnya gini, oke, harga-harga di pasaran harganya sekitar sekian gitu. Ya udah saya bedain sedikit. Saya naikin harga 1.000 deh gitu, atau 2.000 beda dari yang lain. Kira-kira jalan atau enggak? Oh ternyata jalan gitu. Oke, saya naikin lagi 1.000, jalan atau enggak? Oh ternyata jalan. Ya udah, saya stay di angka itu. Gitu. Jadi memang selama 1 sampai 3 bulan pertama itu saya banyak banget ngelakuin yang namanya trial error gitu. Dari ads seminggu 25.000 sampai ads sehari 100.000 saya pernah gitu. Terus dari bikin gambar yang seperti apa, foto yang seperti apa, saya gonta-ganti sering gitu. Terus sama satu lagi SEO gitu. Jadi dari awal kalau di Google kan emang ada SEO-nya, tapi yang saya baca juga ternyata marketplace juga punya SEO sendiri gitu. Nah, gimana cara kita bisa masuk ke SEO-nya? Ya kita ikutin aja apa yang diinginkan marketplace gitu. Biasanya rumusnya tuh judulnya itu adalah nama barang, terus merek, sama keterangan gitu, kalau nggak salah ya gitu. Nah, saya ngikutin itu. Dari awal saya, nama barang saya rumput kucing, rumput gandum. Kira-kira saya bedainnya apa ya dari yang lain? Saya tambahin pakai DIY. Nah, terus, saya udah punya branding sini ke kucingan, ya udah saya nambahin ke kucingan. Nah, jadi semua orang yang cari ke kucingan, ya lari cuma ketemu saya gitu. Tapi mereka bisa masuk dari SEO yang rumput kucing, rumput gandum, pakai DIY gitu loh. Jadi benar-benar dari awal bikin satu SKU aja, saya udah mikirin dari satu SKU aja sudah mikirin dari awal sampai akhirnya nih gimana nih jadi barangnya gitu loh. Nah, ya, jadi emang udah niat. Banyak dari kita masuk ke online, masuk ke marketplace ini, tadi gue kata-katanya sekilas aja, tapi menurut gue ini penting banget gitu. Jadi waktu kita jadi orang yang user baik teman-teman di Instagram ataupun di marketplace, sampai kita jadi mau menghasilkan duit dari platform tersebut, itu gapnya gue bidang lagi sebetulnya. Jadi kayak, gue mau buat akun di marketplace, ya udah gue tinggal buat akun, terus nanti gue belanja. Atau gue tinggal buat akun di Instagram, nanti gue kepo-kepo di Instagram. Soalnya tujuannya adalah menambah database pembelinya mereka kan, supaya database-nya makin besar. Instagram juga sama ya, sebanyak orang yang sign up di Instagram, database-nya mereka makin besar. Tapi kalau teman-teman mau menghasilkan Instagram dari marketplace, makanya mesti belajar strateginya lah. Nah, gue yakin kalau di tempatnya belajar sendiri, lo sharing-sharing ya satu dua carousel mengenai gimana cara memanfaatkan distro di marketplace juga ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti Bro Acen bisa di follow juga. Nah, gue melihat yang kedua adalah ternyata waktu lo mulai itu awalnya masih 1 kilo, sekarang sampai 200 kilo ya waktu awal-awal tahun. Gue yakin lebih lama. Iya, sekarang saya ada masalah baru lagi 200 kilo ini. Karena terlalu banyak stok, jadi kutu di mana-mana, jadi kayak wah ini beda lagi masalahnya gitu. Jadi setiap bulan tuh masalah sama gitu, berbeda-beda terus. Sekarang kayak kalau nggak salah udah nyetok sekitar 400 kilo sebulan. Gitu. Jadi dulu seluruh area ya di Indonesia ya atau? Ya, terakhir itu saya ngirim ke Papua.
Iya, jadi terakhir itu kalau nggak salah dia beli cuma 200.000, ongkirnya 200.000. Ongkirnya 200.000. Iya, ongkirnya 200.000 sendiri, tapi iya. Oh iya. Iya. Jauh juga. Cuman ya oke sih, saya jadi kepikiran untuk buka reseller gitu karena ternyata emang banyak orang yang ketika kemarin naik di Detik itu banyak banget orang yang kayak tertarik pengen jadi reseller, itu jadi saya pikir oke, kita cobain buka reseller gitu. Cuman ini karena saya sampai sekarang masih sendiri, jadi saya masih suka tukar pikiran sama banyak orang lah gitu, gimana ya caranya buat bikin reseller, gimana caranya buat manajemen keuangan yang baik, gimana caranya buat manajemen pegawai yang baik, gitu loh. Gitu. Seru ya, challenge-nya akan naik lagi dengan pertumbuhan bisnisnya ya. Dan uniknya lo mengembangkan bisnisnya ini dari channel yaitu marketplace kan, dibandingkan dengan di Instagram kan sekarang baru masuk ke Instagram dan akan mengembangkan lagi. Nah, waktu di marketplace ini tipsnya adalah, bahkan gue lihat ada pre-order rumput kucing atau rumput gandum itu yang juga sering banget habis pre-ordernya. Pre-order habis. Kan tadi kalau teman-teman mungkin bisnisnya bisnis lain gitu, katakanlah bisnis fashion atau bisnis yang katakanlah banyak banget pencariannya, bisa works juga nggak sih mereka buat satu barang yang ini teman-teman bisa dominate si kata keyword pencariannya tadi yang agak unik supaya kayak si rumput gandum, sehingga jadi pemancing buat masuk ke tokonya kita ya. Jadi teman-teman nggak berkompetisi dengan kompetitor lainnya ibaratnya gitu. Karena gue lihat di tempat gue nggak semuanya juga keywordnya ini unik semuanya atau nggak ada kompetitornya, tapi ada beberapa keyword yang memang jadi tujuan orang supaya masuk ke tempat gue. Iya. Tapi sebenarnya ini saya nggak tahu juga ya. Tapi kemarin saya sempat punya satu produk, kalau nggak salah saya berkolaborasi sama JM itu kita bikin merchandise kaos gitu. Nah, saya juga masukin iklan di situ. Ternyata emang mungkin untuk kayak Red Ocean ya kalau nggak salah ya, yang punya banyak pesaingnya gitu ya, itu agak bikin agak bikin susah untuk masuk menarik perhatian orang dari si iklan itu juga gitu, kecuali punya budget yang lebih besar kalau menurut saya ya gitu. Soalnya kalau saya bandingin dari iklan rumput gandum saya sama iklan si kaos ini, itu beda banget. Selain hasilnya, keluarnya juga beda. Jadi waktu itu saya, kalau nggak salah, nge-ads-nya sama-sama saya kasih budget 25.000 nih ya untuk rumput gandum. Saya 25.000 bisa habis mungkin sekitar 5 jam. Kalau untuk kaos, saya habis kurang dari 1 jam. Oke. Iya, jadi emang saya juga... Arah sosial media sih, jadi lo mengerti bahwa kreatif itu juga, bukan hanya kita kan ya udah gue pasang ads budgetnya segini, coba segini pasang ads, tapi emang elemen penting banget ya. Enggak juga sih, sebenarnya bukan karena sosial medianya, karena saya nggak punya uang. jadi modalnya terbatas kan gitu. Jadi saya pikir gimana saya harus pakai uang sesedikit mungkin tapi untuk menghasilkan segede mungkin gitu. Nah, jadi saya benar-benar mulai dari yang terkecil, karena ibaratnya gini, kalau misalnya mungkin orang udah punya uang nih buat ngiklan ya atau buat melakukan aktivitas digital apapun gitu, itu pasti akan lebih kayak ya burn the money kan, kayak bakar gitu kan. Nah, kalau saya kan uang saya terbatas banget nih, pokoknya saya harus porsi lebih gedenya beli barang buat jualan, bukan beli buat iklan gitu kan. Jadi saya kasih iklan kecil-kecil banget nih, kayak 25.000 gitu. Oh ternyata jalan nih gitu. Makanya dari waktu pertama kali saya bikin 25.000 itu 1 minggu, saya senang banget. 25.000 bisa 1 minggu, bisa datengin segini banyak customer. Oke, nice gitu. Saya lanjutin. Sekarang 25.000 saya paling 3 jam. Sedih. Gitu. Banyak ketemu orang yang katakan bisnisnya di offline itu sebenarnya udah jalan. Nah, mereka kayak katakan pet shop udah ada beberapa cabang. Tapi begitu mau masuk ke sosial media, dari offline ke sosial media, ya udah deh kita pakai fotonya seadanya. Tapi yang punya lo kan menarik, fotonya pun dipikirin kan. Harus kayak gini. Tanda petik kayaknya underestimate ini semua di sosial media, sehingga pada akhirnya pakai budget yang gede pun kayak ngeliat browser tapi dimasukin ke online gitu kan. Iya, betul. Menarik orang untuk masuk. Iya, ibaratnya Iya. Sebenarnya kayak gini sih. Saya as buyer juga kan. Saya kan juga pembeli lah ya di marketplace gitu. Saya suka jajan. Nah, ibaratnya kalau misalnya kayak Mas Yosef deh, kalau misalnya Mas Yosef mau beli handphone nih, terutama handphone second gitu ya.
nyarinya gimana sih? Apakah nyari handphone yang fotonya rame, ini handphonenya ada 5 biji gitu ya, atau terus di slide itu 5 handphone ini 5 handphone ini bagus semua, tapi kita jadi mikir ini refurbished atau bukan, ini handphone bener atau bukan gitu, ini tangan ke berapa gitu. Tapi kalau misalnya ada satu orang nih foto cuma satu handphone, terus difoto dari berbagai angle, nah saya jauh lebih percaya justru kayak, oh ini dipakai sama dia nih gitu kan. Terus udah gitu, ini pasti orang pertama, kalaupun orang kedua nih orang pakainya apik gitu. Apalagi kalau beli handphone second kan seperti itu kan, biasanya kita carinya yang lebih bagus, yang lebih apik lah gitu. Nah, berangkat dari situ saya pengen orang juga ketika datang ke toko saya tuh ngeliat, oh ini barangnya bener gitu. Ini orang ini foto dengan niat karena ya dia jualnya kayak gini. Jadi ketika misalnya orang itu beli online, datang ke tempat dia, fotonya sama sesuai foto gitu ya, pasti dia akan kayak, sesuai foto nih gitu, dan itu nyampe gitu, karena sampai detik ini saya dapat review juga banyak yang kayak gitu, sesuai foto, sesuai gambarnya, pengemasannya bagus, segala macam lah gitu, karena emang saya berusaha untuk sama nih, di foto saya sama barang yang nyampe ke tangan customer gitu. Nah itu pelajaran juga sih teman yang udah punya pet shop tapi mau masuk ke online, atau teman yang baru mulai dari nol kayak lo juga. Nah, soalnya kalau di awal orang-orang yang punya pet shop bisa masuk ke online dengan masuk ke satu produk kayak lu kan. Karena gue sekarang ini gue lihat produknya variasinya banyak banget deh di tempat lu sendiri kan. Gue ibaratnya tadinya masuk ke satu produk yang gandum, lama-lama lu menyebar udah kayak buat pet shop online lu sendiri ibaratnya gitu ya. Iya, betul. Manusia tuh mulai berkreasi lagi kayaknya, ini kayak momennya gue udah harus coba tambah produk baru lagi nih, gue tambah varian baru. Kepikirannya gimana? Waktu itu sih sebenarnya karena mikirnya gini, saya kan udah punya brandingan si kekucingan ini gitu kan. Nah, saya mikirnya gini, karena udah punya branding, kenapa enggak gue bikin barang baru setiap bulan minimal 1 gitu. Ibaratnya kayak biar saya juga nggak berhenti berkreasi lah gitu. Saya juga pengen, rumput gandum ini memang produk yang signature kayak kekucingan banget, tapi gue juga pengen punya signature kekucingan lainnya gitu. Apalagi sih? Jadi misalnya nanti ternyata rumput gandum itu hype doang gitu ya. Begitu hype-nya turun, lah saya meninggal dong kalau misalnya nggak ada yang beli gitu kan. Gimana caranya supaya ketika rumput gandum ini hype-nya turun, saya punya barang lain yang bisa menyokong si kekucingan gitu, yang dibutuhin. Nah, dari situ saya riset lagi, kira-kira barang apa sih yang dibutuhin. Nah, riset itu juga sebenarnya kembali ke saya sendiri, karena kita kan kalau misalnya ngerjain sesuatu dari apa yang kita suka atau dari apa yang di sekeliling kita, itu tuh lebih mudah gitu kalau menurut saya ya gitu. Kayak misalnya kucing saya nih suka jamuran gitu. Nah, apa sih kira-kira yang bikin jamuran ini hilang tapi aman gitu? Soalnya kucing jamuran itu kan ada obat-obat kimia lah ya, kayak misalnya kita ada semprot obat-obatan, nanti dia bisa rontok. Cuman si kucing ini kalau jilat kan dia bisa keracunan. Nah, saya cari apa sih kira-kira obat yang bisa merontokkan si jamur tapi nggak bikin kucing keracunan. Nah, ketemulah saya minyak kelapa VCO gitu. Saya cobain dulu ke dia gitu. Saya cobain ke kucing saya, ternyata beneran rontok nih jamurnya. Ternyata oke, mereka jilat juga nggak masalah, bulunya malah makin bagus. Oke, saya launching gitu. Terus saya kira-kira vitamin apa nih yang bikin kucing saya pengen lebih gendut gitu, atau bulunya lebih bagus. Ya seperti yang saya bilang tadi, ibaratnya kayak dari sekitar saya dulu, saya pengen kucing saya kayak gimana, saya pakein ke mereka, ternyata berhasil. Oke, saya launching gitu. Karena gue lihat bukan cuma berhasil, tapi juga produk yang ternyata naik kayak jadi winning produk di depan tuh. Kayak ada betul. Terus ada yang tadi botol spray apa yang lain itu kan, banget orang yang kira tertarik ya. Nah, kata itu yang disinfectant spray yang terakhir juga baru membuat disinfectant tapi buat si kucingnya. Merasa bahwa kalau kita UKM atau kita solopreneur lah, kita entrepreneur yang baru seorang diri, dibandingkan mereka yang mungkin kalau kita di corporate mereka ada tempat untuk risetnya gitu, atau kalau kita startup kita buat ada mock-up-nya, terus lalu ada beta testingnya, lalu di testing ke marketnya gitu kan. Cuma kita kan nggak bisa kayak gitu kan. Betul. Kita membuat si persona dari customer kita itu ya kita sendiri ya, jadi kan enak ya. Betul. Nah mungkin nanti di akhirnya kita udah mulai scale up, katakanlah saya sempat ketemu pebisnis yang udah 5 tahun, 10 tahun, tapi dia udah menjalankan bisnis cukup lama kan. Nah kadang-kadang waktu kita mulai bisnis ini beda sama kalau kita bisnisnya udah 5 tahun, 10 tahun, karena kita udah beralih juga kan, pace-nya udah beda, kita memandang waktu di umur kita yang lagi hobi-hobi itu juga udah beda lagi gitu. Nah baru teman-teman bisa menggunakan strategi-strategi lainnya untuk validasi market.
tapi waktu baru mulai banget sih kayak tadi sih. Makanya berbisnis dari pinjam itu kadang-kadang bisa jadi ya bisa bermata dua ya. Kadang-kadang malah jadi nggak menghasilkan kayak ya waktu itu kan akhirnya malah nggak berhasil. Tapi itu kalau kita sempat nemu celahnya, tahu harus di mana kebutuhan dan di testing di market ternyata dapat, malah bisa berkembang ya. Iya betul. Kalau saya sih mikirnya gini, selain itu apa ya? Karena waktu awal bulan pertama kali udah lumayan ramai gitu ya, pertama kali udah lumayan ramai, itu saya jadi pengen tahu customer saya itu gimana sih gitu kan. Misalnya yang dia butuhin apa gitu. Sampai sekarang tuh ada satu hal yang mereka butuhin, tapi saya belum bisa provide karena lagi-lagi terhalang modal gitu. Karena modalnya untuk produk ini saya harus ngeluarin modal lebih gede lah gitu. Nah. Di bulan ke-6 atau ke-7 ini saya baru mau launching. Itu tapi customer minta beberapa hal, kayak misalnya kemarin dia minta vitamin minyak ikan. Saya ada 2 produk minyak ikan. Yang pertama minyak ikan yang soft gel, yang kedua itu minyak ikan yang tetes pakai pipet. Nah, awalnya saya pikir yang soft gel ini nggak akan laku gitu kan, karena ya orang susah lah, ini akan potong soft gelnya dulu, nanti muncrat ke tangan, nanti bau apa segala macam gitu. Saya pikir nggak akan laku. Ternyata itu pertama kali saya rilis 200 produk langsung kejual. Sampai sekarang itu ya 200 produk dalam 1 bulan untuk kejual. Itu saya pikir wah ini kenceng banget gitu. Nah, kemudian ada orang nanya gitu, gimana sih caranya? Gimana sih kalau misalnya ada produk yang minyak ikan juga yang tetes nggak Kak, biar nggak muncrat-muncrat di tangan atau apa segala macam. Nah dari situ saya riset lagi, gimana cara bikinnya gitu kan. Ya udah saya akhirnya cobain dan saya ketemu packaging yang bagus, ya keluarlah sih minyak ikan satu lagi yang tetes itu gitu. Dan ternyata itu juga kenceng gitu. Jadi ya memang kadang-kadang kita jualan produk sih oke lah dari sisi kitanya suka banget mau ngeluarin produk ini, tapi kita juga harus ngeliatin customer sih gitu. Customer pengennya apa ya kita coba provide, ternyata mereka suka atau enggak. Sampai dari saya pikir ya suka sih gitu. Jalan dari situ gitu. Tapi kalau boleh tahu, karena gue kalau di marketplace ini kan tendensinya ada yang pesan ke kita, terus ada order, kita proses ordernya, kita packaging, kita kirim gitu. Nah kadang-kadang ada satu step yaitu kita nanya ke customer kita, mereka sukanya yang mana, kayak yang melakukan sebenarnya kan. Nah kadang-kadang udah nyampe, ada order dari Shopee, ada order dari Tokopedia, kita terima, kita packaging, kita kirim gitu. Tapi kita nggak pernah membangun komunikasi seperti yang lo lakukan. Nah kalau boleh tahu, lu sendiri waktu itu nanyanya ke customer lo lewat Tokopedia kah, atau lewat Shopee kah, atau ada media apa yang buat berkomunikasi? Lewat chat dari apa namanya marketplace-nya gitu, antara Tokopedia antara Shopee. Karena saya waktu bulan pertama, bulan kedua itu masih ke handle sendiri kan, masih bisa ngerjain sendiri karena orderannya tuh kalau nggak salah ya 10 sampai 20 orderan sehari gitu ya. Masih pegang lah gitu. Terus jadi saya masih bisa ngobrol gitu, nanyain gitu, oh ya kakak kira-kira butuh apa lagi gini gitu kan. Terus atau mereka dari awal nanya, Kak ada barang ini nggak gitu, saya bisa jawab kayak saat ini belum masuk ya Kak, nanti kalau sudah masuk saya kabarin gitu. Jadi benar-benar saya bikin nih barang, begitu terjadi saya langsung kontak ke orang gitu, langsung benar-benar kayak ngasih tahu Kak ini barangnya sudah ready ya gitu. Gitu. Jadi ternyata mereka apa ya, customer tuh merasa lebih dihargain ketika kita ya bukan robot gitu. Kebetulan kan dari awal, dari A sampai Z waktu pertama kali kita ngerjain itu memang saya ngerjain sendiri gitu kan, ya dari mulai packing, dari mulai customer service, dari mulai chat pelanggan, dari beli produk, bikin produknya, ya 24 jam lah. Ternyata emang jadi pengusaha itu bebas waktunya bebas buat kerja terus. Iya. Tempat gue juga kan, kalau gue salon kan, mungkin ini ibaratnya mirip, tanda petik bisnis modelnya mirip kayak pet shop juga, di mana kalau kita dapat satu customer itu kemungkinan pindahnya sebenarnya lebih sedikit, apalagi repeat buying lebih besar kan kalau di tempat yang kayak gini kan. Makanya penting banget kebutuhannya ya, kita tanya, kita interview, dan enaknya mungkin sekarang satu gandum, ternyata kalau kita bawa komunikasi dia butuh hal yang lain, bisa beli lagi di tempat kita kan. Jadi kadang-kadang kan buat teman-teman yang punya bisnis sebetulnya potensinya besar untuk repeatnya, tapi kita nggak pernah tanya ya ke customer kita ya. Ya.
Iya, sebenarnya saya pikir saya juga kayak snowball gitu loh, ngegelundungnya sampai ke titik 100 juta ini itu juga kayaknya gara-gara strategi itu gitu. Maksudnya dari awal saya pikir oke, orang akan beli rumput gandum gue, tapi masa rumput gandum doang gitu. Berapa sih yang bisa didapatkan dari rumput gandum gitu? Harganya cuma 15.000 loh gitu kan. Kalau misalnya saya pengen dapetin 15 juta sebulan, artinya saya harus ngejual 1.000 gitu dalam sebulan gitu kan. Nah, ya sampai sekarang saya udah menjual 1.500 sebulan minimal gitu. Cuman ya saya cuma dapat 15 juta gitu sebulan. Nah, gimana caranya supaya saya bisa dapat lebih banyak lagi dari itu. Makanya keluarlah varian lainnya gitu. Gitu. Buat teman-teman juga. Terus gimana sih ceritanya waktu lo launching tapi bisa berhasil seperti itu? Apa kan launchingnya ada kayak gue waktu launching nih gue harus launching di sosial media, di marketplace, terus ada promonya. Gimana caranya supaya paling kita menyedihkannya tanda petik adalah kalau kita launching, tapi nggak ada yang tahu kalau kita launching kan. Jadi, gue udah buat produk baru, jadi gue udah buat logonya, udah gue buat packagingnya, kan begitu kita launching, nggak ada kita launching. Nah, tapi ternyata lu berhasil membuat orang itu tahu waktu lu lagi launching. Apakah mungkin lu menggunakan customer-customer dia sebelumnya beli ke lu untuk mendorong si awareness ini, atau strategi itu lu gunakan juga di kucingan? Oh, kalau di kekucingan tuh kemarin waktu saya launching pertama kali itu sebenarnya gini, produk yang pertama kali saya launching di marketplace pasti saya minta teman-teman lah ya gitu kayak troops untuk minta tolong beli kasih review gitu supaya ini nanti ngegulung sendiri lah ya gitu, barangnya ngegulung sendiri gitu. Saya ibaratnya kayak yaudah kalau kamu beli nanti ganti reimburse lah kayak seperti itu reimburse ke saya gitu. Nah pada kenyataannya teman-teman saya ketika mereka beli, mereka nggak minta reimburse karena memang mereka pakai barangnya gitu kan, dan menurut mereka bagus, jadi reviewnya juga honest gitu. Jadi ketika udah ngegulung, orang-orang ketika beli mereka kasih testimoni, akhirnya ya barang ini jadi jalan terus. Nah kalau di saya sendiri, saya kan ngebedain antara akun saya pribadi sama akunnya kekucingan. Nah dari situ saya juga banding setir nih, dari akun saya isinya naik gunung doang gitu ya, gunungan gitu. Ketika saya udah terjun jadi pengusaha gitu, ya saya udah menghilangkan kegunungan saya gitu aja, benar-benar kayak yaudah gue shifting juga nih jadi pengusaha gitu. Apapun yang terjadi gue akan posting apapun yang sedang gue kerjain gitu. Jadi kayak saya bikin produk barunya, saya mau launching, saya mau bikin kekucingan bahkan gitu, saya mau bikin berencana mau bikin apa, saya post semua di sosial media saya. Selain itu bisa jadi ibaratnya kenangan lah ya gitu, kayak kenangan saya dulu mulai dari ini nih gitu sampai jadi seperti ini, orang juga jadi ngikutin perjalanannya, dan ternyata itu ngaruh gitu. Jadi ketika orang ngelihat saya udah sampai di titik A, B, C, mereka tuh ngelihat gitu, oh ternyata ada barang B nih yang kira-kira ternyata gue juga punya kucing, ini cocok buat gue gitu. Atau gue nggak punya kucing sih, tapi karena gue ngelihat si Acen lagi ngeluarin barang ini, gue kasih tahu ke teman gue, atau dia punya teman yang punya kucing banyak, lagi mau ulang tahun, oke, gue kasih teman gue ini buat kado gitu, beli dari barangnya si Acen gitu. Jadi kehadiran kita sebagai ownernya gitu atau founder dari sebuah bisnis kita itu juga penting banget sih menurut saya. Nah, sampai detik ini saya pikir itu yang ngebantu saya banget ketika saya mulai launching produk baru gitu. Jadi orang-orang tahu duluan nih kalau kucing akan bikin ini gitu. Iya, gitu sih. Jadi kayak misalnya dari awal kan chatting sendiri, semuanya sendiri. Ternyata udah mulai besar nih. Tadi kan lu bilang sekarang udah sampai 200 ya. Sudah banyak foto-foto di dan ternyata banyak lagi staff lo pasti nambah juga, tambah staff gudang, tambah staff CS. Nah, ada kan kami saat lagi mengalami scale up ini ya, tambah besar ini, terus apa sih yang jadi tantangan terbesar lo saat ini buat si bisnis lo sendiri ini? Mungkin ada pelajaran buat teman-teman yang berangkat bukan dari katakanlah gue dapat investor, misalnya kayak startup, gue dapat investor, ya udah langsung hire orang ini kita jalan gitu, stopnya kan. Kalau dari awal pikir pertama tuh gue bilangnya tahap awal tuh cering-cering dulu lah, pokoknya dapat cash flow-nya dulu, dapat income-nya dulu gitu. Gak usah pikir banyak lain gitu. Pokoknya jualan dulu, dapat si profitnya gitu. Tapi begitu dapat profit, biasanya kita kaget kan. Waduh, ternyata berhasil ya ternyata ya. Ini gitu. Terus gimana ya caranya untuk beralih ke next step-nya gitu. Nah itu alhamdulillah juga.
Iya, banget. Jadi waktu itu saya pokoknya pertama kali saya memutuskan untuk punya karyawan itu ketika saya sehari dapat 80 orderan. 80 orderan sehari packing sendiri sampai seminggu itu saya packing 300. Iya. Saya packing seminggu kalau nggak salah waktu itu 350 orderan sendiri seminggu. Wah, itu saya dari suka banget sama orderan banyak, ibaratnya kayak orderan banyak kan, saya punya uang banyak ya, cuan gitu kan. Saya sendirian tuh kayak benar-benar rasanya tuh, wah gue jadi orang kaya gitu. Tapi bad mood karena saya harus packing terus gitu loh. Saya packing lihat orderan, lihat barang juga stoknya udah mau habis atau belum, harus beli barang, packing lagi. Wah, setiap hari seperti itu tuh benar-benar kayak saya, wah ini lama-lama gak lucu lagi nih usaha kayak gini gitu kalau dikerjain sendiri. Juga ya, sukanya naik gunung, sukanya ke alam bebas, terus sekarang melihat lagi list orderan gue ada sekitar segitu, gue harus packing lagi, baterin lagi, sebentar gue tidur lagi, besok lagi packing lagi, Iya itu, tapi waktu itu saya sebenarnya udah niat emang kayak gue akan meninggalkan semua pekerjaan kegunungan atau apapun yang kayak saya harus fokus di sini supaya besar gitu ya. Nah begitu udah besar emang jadi nggak seru lagi karena ya saya harus ngerjain ibaratnya daily jobnya lah ya gitu, kayak packing segala macam gitu. Nah awalnya saya mikir tapi kalau gue memutuskan untuk ngambil karyawan, kurang dong duit gue gitu kan, kurang dong omset gue gitu karena masih banyak harus saya bayar gitu, masih banyak yang harus gue pengen mengembangkan banyak barang gitu dan gue butuh uang gitu. Tapi kalau misalnya nggak pakai karyawan ya gue juga nggak bisa ngembangin apa-apa gitu kan. Ya akhirnya dari situ saya memutuskan kayak yaudah deh kita coba satu karyawan gitu. Nah ternyata saya nggak tahu nih ini apakah benar atau enggak gitu ya. Kalau kita punya karyawan gitu, ada rezeki orang yang dititipin ke kita gitu. Saya nggak tahu ini benar atau enggak gitu ya. Cuman saya ngerasain banget bedanya gitu. Jadi ketika saya punya satu karyawan, omset saya naik 2 kali lipat gitu. Karena mungkin di sisi lain karyawan saya itu ngerjain apa yang harusnya saya ngerjain daily jobnya. Nah saya itu punya waktu untuk mikirin gimana caranya gue jualan lebih banyak lagi gitu, gimana caranya gue cari channel lebih banyak lagi gitu. Nah dari situ saya ambil 2 karyawan gitu. Nah begitu 2 karyawan, sekarang yang saya lakukan adalah ketemu sama orang-orang baru, ngobrol sama orang-orang yang sudah punya bisnis sejak lama, terus cari insight dari mereka, dan ternyata itu bikin bisnis jadi lebih berkembang lagi gitu. Kalau ketimbang saya memutuskan untuk ya udah saya pelit aja sama duit saya pegang sendiri gitu kan, ternyata salah besar gitu. Ketika punya karyawan justru malah makin banyak duitnya gitu, kayak gitu sih. Iya. Working in the business sama working on the business ya. Kalau working in the business itu dalam bisnis banyak kita bingung, kok makin gua kerja katanya kalau jadi pebisnis itu enak ya, bisa jalan-jalan, katanya freedom kan, ternyata saya harus kayak gini gitu, harus logistik dan lain-lainnya. Dan mungkin ini buat udah sampai tahap tadi, udah full order, mungkin apalagi di Ramadan ya, gue rasa ya pasti ada teman-teman nah teman-teman mulai untuk yakinkan hire pertama kali itu kadang-kadang kita harus tanda petik mungkin agak beda sama perusahaan yang udah cukup besar ya. Mungkin idealismenya siapin dulu SOP-nya apa, siapin dulu nanti job desk-nya kerjaannya apa kalau di corporate gitu. Tapi buat langkah pertama, teman hire orang pertama kali, teman-teman yakin aja bahwa kayak tadi kalau orang ada masuk satu, selama budgetnya mencukupi, di hire dulu. Yakin dan pasti kalau teman hire dengan keadaan teman-teman yang sekarang penuh, pasti nggak mungkin kekurangan kerjaan itu orang kan. Jadi pasti kalau kadang-kadang di awal kan harapan kita adalah kita takut kan mau hiring orang pertama kali, dari budget gue mesti gue bagi dengan mereka. Kedua, nanti sibuk kayak dia ya, apakah gue bisa deliver kerjaan ke dia ya gitu kan. Tapi begitu ternyata kayaknya asik juga ya, hire satu ya, hire lagi deh. Jadi gara-gara punya karyawan, saya juga sekarang jadi lebih punya waktu untuk mikirin gimana cara mengembangkan kecoachingan lebih lagi, dan ngebayangin nanti kecoachingan ke depan mau jadi seperti apa sih gitu. Jadi dulu waktu pertama kali bikin kecoachingan, saya benar-benar cuman kayak ya udah yang penting saya bisa hidup. Ini tools saya buat bertahan hidup gitu. Nah kalau sekarang
ya udah nggak kayak gitu lagi. Udah saya benar-benar harus striving untuk kedepannya. Ada karyawan yang harus saya hidupi misalnya seperti itu kan. Dan saya nanti kedepannya juga saya pengen buka lapangan pekerjaan lebih banyak dari ini juga gitu. Jadi makin banyak pemikiran-pemikiran yang ayo kita jalanin lagi seperti itu. Tapi memang makin challenging dan memang makin bikin takut sih, karena kayak kalau kayak gini sendirian kayaknya agak berat nggak ya gitu. Mulai sekarang juga ada agak mikir-mikir cari teman lah, partner atau investor apa gitu. Tapi ya itu masih in the next future aja gitu. Wah, karena udah 1 jam lebih. Tapi thank you banget bro, ini sharingnya. Iya. Lagi bisnis di saat pandemi bisa nggak ya? Bisa ya? Banyak banget teman-teman asal bisa menemukan peluang yang ada di sekitar kita. Terus kita bisa merajai, kita bisa dapat awareness di market dengan cara yang nggak usah mahal, nggak besar-besar ternyata. Tapi asalkan kita bisa jadi ya, cari cara, berpikir yang dibutuhkan market apa. Terus tadi yang juga menurut gue luar biasa adalah jualannya sih di marketplace ataupun di tempat yang biasanya orang tuh nggak minta feedback dari pelanggan. Itu kan jarang kan orang minta orang, ditanyain orangnya. Tapi ternyata itu jadi power yang cukup besar saat kita mau menemukan the next product kita apa ya. Itu gue belajar juga sih di marketplace, interaksi dengan pelanggan, terutama teman-teman yang bisnisnya kayak gue atau kayak Broacet yang repeat orderannya cukup besar, cukup banyak gitu kan. Udah sekali nyoba salon, udah biasanya dia akan jadi nyoba terus gitu. Kalau tempat itu kan salon, kalau tempat itu kan kayak pet shop, sekali nyoba udah enak ya terus gitu, kan pindah ke tempat lain. Dan dia biasanya akan share ke temannya. Iya, sama-sama, terima kasih udah ngundang. Iya. Saran lainnya, yakin nanti ini akan gue juga di kita sekolah bisnis, dan teman-teman kalau mau dapat tips-tips seputar marketplace ya, karena lo akan sharing gue nanti beberapa carousel lo tuh di akunnya Acentris ya kalau nggak salah ya. Acentris ya. Acentris juga bisa belajar di sana cara banget di teman-teman. Dalam waktu 1 jam ini hanya sedikit, gue yakin sedikit sharing dari Bro Acentris, tapi lebih banyak tadi akunnya Bro Acentris, jadi kamu bisa mampir ke sana dan bisa lihat gimana sharing-sharing dari Bro Acentris. Thank you bro. Ya, thank you banyak ya.